Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di login siswa ya, bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian terakhir. Kita lanjut. Nah, di sini saat kita klik login ya, jadi loginnya berdasarkan admin, berdasarkan NISN sama dengan passwordnya. Passwordnya itu sama dengan NISN, itu NISN aja, NISN ya yang input. Oke, jadi nanti saya login. Nah, ini masih mengarah ke PPDB ya, seperti yang kita perbaiki sebelumnya. Jadi belum kita ganti. Jadi view login siswa. Oke, nah kita arahkan nanti di echo home open-nya. Nah, tadi dia out ya, out. Cek login ya. Berarti kita ke controller out. Ini cek login user, berarti ini kita buat cek login siswa ya. Public function cek login, saya pakai underscore saja, siswa. Kita samakan stylenya dengan yang di atas. Oke, nah kita ganti ya, function ini cek login siswa. Nah, jadi teman-teman ke login siswa ganti lagi ya, ini out cek login siswa ya. Nah, oke, kita karena udah ngarah sini ya, biasakan untuk menyebutkan nama file controllernya diawali dengan huruf kapital ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke out ya, out. Nah, jadi kita perlu buat, kita kopas saja cek login user ini, paste di sini, kopas, paste di bawah ini ya. Oke, jadi yang perlu kita atur yaitu email. Jadi kita bukan pakai email ya, NISN. Jadi ini NISN ya, NISN. Oke, rule-nya yaitu required aja. Oke, nah seperti ini. Kemudian password, itu password, required password ya, berarti ini NISN. Kemudian ini NISN, ini password ya. Nah, ini cek login, model out login siswa ya, ini siswa di model outnya. Oke, ini NISN. Oke, nah ini model outnya kita buat dulu ya teman-teman, model out login siswanya ya. Oke, di model template model out, ini ada model siswa. Oke, model out ya, model out. Oke, public. Ini aja dikopas ya, biar cepat. Kita kopas saja login siswa. Itu menggunakan NISN. Teman-teman ganti aja ini NISN, TBL siswa ya, siswa, where password. Oke. Nah, jadi kita langsung ke ini udah ya. Jadi yang diganti ini dengan ini, TBL siswa, NISN, password. Oke, kita lanjut ke out. Itu cek login siswa. Oke, kita coba cek NISN, get post NISN. Nah, ini sessionnya itu yang kita aktifkan NISN. NISN ya teman-teman. Kemudian apalagi yang mau ditampilkan, yaitu nama siswa. Nama, bukan nama siswa ya, nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, nama lengkap. Kemudian itu aja ya. Nah, levelnya ganti dengan siswa. Oke, level siswa di sessionnya, session dari level siswa ini nanti kita kondisikan di filter. Oke, jika loginnya berhasil, maka kita redirect ke controller siswa ya. Oke, siswa. Oke, ini saya ganti aja kayak gini, slash siswa.
siswa. Oke. Nah, jika gagal NISN atau password salah. Nah, berarti kita lakukan kita redirect ke out login siswa ya. Pada di sini ya, out login siswa. Ini dia out login siswa. Nih, hapus saja URL-nya biar dia langsung aja ke sini. Out login siswa. Oke. Nah, jika validasinya, nah ini kita hapus saja. Oh ya, ini redirectnya nanti kita arahkan out, tetap ke login siswa ya, ke login siswa. Nah, salah, hapus saja ini. Nah, hapus ini pasti. Nah, login siswa ya. Oke, nah kita redirect to, kita nggak pakai flash data, kita manfaatkan dari pendaftaran ini ya, redirectnya. Ambil dulu validasi ini, lepas paste di out, oke, login siswa ya. Oke, nah ini udah ya, udah dapat ininya. Oke, kemudian kita ke pendaftaran lagi. Nah, kita ambil redirectnya ini, ambil width-nya ya, width, kemudian ke out itu siswa dengan width ya, width input, kemudian validasinya jangan lupa pendaftaran, ambil validasinya ini, pendaftaran out. Oke, nah kita coba dulu, jika kosong ya, submit. Nah, NISN wajib diisi, password wajib diisi. Oke. Nah, jadi setelah loginnya berhasil, kan kita di sini akan meredirect ke controller siswa ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu buat sebuah controller baru dengan nama controller siswa. Dengan nama siswa ya. Oke, kita buat dulu di sini. Nah, controller siswa. Oke. Nah, udah. Jadi controller siswa ini harus kita daftarkan di ini ya, di filter ya. Oke, config filter, berarti controller siswa ini hanya boleh diakses ketika siswanya sudah login ya. Berarti filter, nah, taruh di sini nggak bisa ya, before ini sebelum login, berarti kita taruh di, nah ini kan filter user ya, jadi kita perlu buat satu filter baru setelah dia login ya. Jadi kita buat filter baru dengan nama di sini filter. Oke, filter di sini filter user ya, berarti kita buat aja dengan nama filter ya. Nah, ini filter siswa filter. Oke, udah kebuat, cuman S nya baru kecil, kita ganti kapital S nya. Oke, nah nama kelasnya jangan lupa teman-teman ganti lagi. Oke, kita kondisikan, ambil ini dulu. Oke, lepas paste di sini. Oke, nah kemudian ambil lagi user, pas ya, pas ambil user ya, ini yang ini afternya ya, kemudian kopas di sini. Nah, jadi karena kita sudah mempunyai dua user ya, dua filter, tetapi saat dia nggak login, jadi redirect. Karena kita mempunyai dua filter dan saat dua login, kita harus mengarahkan redirect tanpa loginnya, before loginnya itu ke satu tujuan. Misalnya kita arahkan ke admin aja ya, ke admin aja nanti seperti ini, ke sini ya. Oke, jadi kita buat di sini filter siswa. Di filter siswa, teman-teman buat level. Jika levelnya kosong, maka pesan Anda belum login. Jadi kita nggak pakai pesan lagi, kita nggak pakai pesan. Kita langsung redirect aja ke halaman home-nya, home base-nya ya.
slash. Oke. Nah, jika levelnya itu adalah siswa, maka kita redirect ke siswa ya, siswa ya, controller siswa. Ini controller siswa, nanti biodata siswanya ada di controller siswa. Jika akan nanti kita login siswanya itu wajib melengkapi biodatanya. Oke ya. Nah, jadi di filter user teman-teman harus ganti, kita arahkan ke satu tujuan, karena setiap filter itu tujuannya beda. Nah, karena di level ini kan sama ya kondisinya, jika kosong ya, di sini jika kosong dan di sini juga jika kosong, jadi tujuannya harus sama redirect-nya. Kalau enggak nanti dia bingung mau diarahkan kemana ya. Jadi kita nggak pakai session, kita paste aja di sini. Oke, udah itu aja. Oke. Nah, saat kita akses admin, oke, nggak bisa ya, jadi harus akses out dulu, kemudian login, baru bisa akses loginnya. Oke. Nah, oke, kalau filter siswa udah kita buat, nah kita perlu membuat filter di dalam config-nya. Di dalam konfigurasi filter kita harus sesuaikan. Oke. Pertama ini, oke, filter siswa ini pas, koma, stay bawah. Berarti kita perlu masukkan di dalam aliasnya ini. Ini filter siswa. Ini filter siswa ya. Siswa, oke. Jadi filter siswa masukkan dalam ini filter siswa. Jadi filter siswa juga boleh mengakses ini, boleh juga mengakses ini ya. Ini boleh, ini juga boleh, semua. Ini sama ya, sama. Tapi kita bedakan di afternya. Afternya ini kopas sampai sini, pasti di bawah ini. Nah, ini ppdb pendaftaran, oke, hapus. Ya, pendaftaran juga iya ya, oke. Pendaftaran juga iya. Nah, hapus ya. Nah, berarti ini kita arahkan ke siswa. Ini siswa. Oke, udah. Jadi ini yang boleh setelah filter. Oh ya, jangan lupa filter siswa. Ini filter siswa ya. Ini filter user, filter siswa. Ini filter user, ini filter siswa. Nanti teman-teman cek lagi ya. Oke, udah selesai. Oke, kita coba login ya. Oh ya, filter siswa, controller kita harus isi dulu biar nampak nanti dia itu dalam kondisi login atau logout. Bukan di controller siswa ya, siswa. Oke, di sini. Oke, ambil aja dari home admin. Oke, kopas saja yang ini. Paste dalam siswa ya, siswa. Oke, paste. Oke, copy di lain siswa ya, siswa. Oke, nah ini kita taruh di dalam folder siswa. Kemudian ada dashboard ya, dashboard siswanya. Oke, nah jadi di dalam ini, di dalam view new, kita buat folder baru dengan nama folder siswa. Oke, kemudian ada dashboard ya. Oke, kita ambil aja dashboard dari admin, kopas, ambil aja isinya ini, kopas ke dalam dashboard siswa. Oh ya, kopas saja bersama dengan filenya, pasti dalam folder siswa. Oke, udah. Nah, tapi ini jangan lupa template front end ya. Kita pakai template front end karena untuk siswa itu kita pakai template front end, template front end ya. Front end. Ini dashboard siswa. Oke. Template front end. Oke. Nah, oke, kita coba login ya, teman-teman. Login. Oke, loginnya ini sudah input ya, sesuaikan dengan datanya. Pastikan teman-teman udah input ya. Nah, karena NISN dengan passwordnya kan sama itu. Oke. Kemudian login lagi pakai ini. Login. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi sudah masuk. Oke, masuk. Nah, jangan lupa kita buat logoutnya ya. Logout di bagian out config config controller out ya. Nah, ini kan ada
logout ya. Ambil aja fungsi logout ini, kita taruh di sini. Logout underscore siswa. Oke, jadi yang di remove yaitu itu email sih, NISN, session NISN, kemudian session nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, dan level juga ya, level juga. Oke, pesan logout sukses. Nah, kita redirect kita return ke sini. Salah, kita return ke sini ya, kopas. Kita return ke ini pasti. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, logout siswa. Nah, kan kita ini dalam keadaan login ya, jadi ini harusnya berubah tombolnya menjadi ini nama siswanya ya, nama siswa ya, nama siswanya. Nah, oke, kita perlu sebuah ini ya, menu seperti ini. Nah, untuk menggantinya ya, if harusnya di sini if ya, di bagian front end ya. Nah, di sini. Oke. Oh ya teman-teman, ini menu di atas ini itu saya hapus ya, biar nggak terlalu banyak pendaftaran. Bagi teman-teman yang ada menu pendaftaran di atas ini, itu dihapus aja. Jadi kita mendaftar melalui sini aja ya. Oke, di sini kita kondisikan. Nah, kita kondisikan if dalam PHP ya, if kemudian buka PHP, tutup PHP, if session, kemudian get yaitu NISN-nya, jika session get NISN-nya sama dengan kosong, maka dia memunculkan menu login. Nah, jika tidak, else. Oke, kita taruh di sini PHP, tutup lagi PHP-nya, maka kita munculkan di sini nama ya. Nah, ini kan masih kosong ya, berarti saya refresh. Nah, ini hilang ya, kita munculkan namanya di sini. Jadi kita pakai ini ya, drop down. Jadi di sini namanya, kemudian di bawahnya itu adalah logoutnya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita coba ambil ini, view source, drop down ya, F drop down. Oke, kita ambil aja dari li ini sampai li ini ya, baris 75. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba refresh. Nah, ini dia. Nah, kita ambil sampai same action aja. Nah, same action, nanti kita nggak ambil semua ya. Nah, ini hapus li ini sampai li ini. Hapus, oke, refresh. Nah, ini dia. Oke, kita cukupkan satu aja. Ini hapus. Ini cut ya, pindahkan di atas ini. Berarti ini kita tampilkan ini nama siswanya ya. Nah, di drop down ini session, oke, kemudian get oke, ini adalah nama lengkap ya, nama lengkap.
Oke, kita refresh. Nah, ini Budi ya, Budi. Coba Budi ya. Oke, kemudian kita kasih icon di sini, icon A ya, ini. Bentar, ini enter aja ke bawah, enter aja ya. Ini kasih I. Oke, kelas var fast va ser. Oke, refresh. Nah, ini ya Budi. Ini nama lengkap tapi ke Budi aja ya. Ini spasi. Oke, refresh. Budi ya. Oke, kemudian di sini apalagi ya, same action. Oh ya, ini Budi, kemudian ini logout ya, logout biodata. Same action ini biodata. Kemudian biodata, kemudian di sini logout ya, logout. Nah, logout ini flash. Ini logout ya. Logout ini kita arahkan ke URL out slash logout underscore siswa. Oke, coba kita logout dulu, refresh. Logout. Oke, logout sukses ya. Nah, coba kita login dulu. Ini login ISN. Oh ya, coba saya lengkapi dulu di datanya karena ini harusnya Budi Handoko. Nah, jadi ini Handoko aja. Oke, refresh. Oke, ini kemudian kopas pasti sini login. Oke, Budi Handoko ya teman-teman. Nah, oke, jadi gitu ya. Ini logout. Oke, logout ini kita coba kasih icon. Icon apa ya bagusnya? Login if class FA user. FA. Nah, ini A. Saya I di sini. Fast. Kelas ya, dalam kelas. Fast. Va. Sig out. In out ya. Nah, refresh. Nah, nggak muncul. FA atau di akhir ya, atau di akhir di akhir sudah ini in out nggak bisa juga. Nah, coba user bisa ya. Nggak bisa turun ya, jadi turun. Coba saya taruh di belakangnya, belakang tulisan ini. Kok di sini sih belakang ini ya. Nah, ini salah, mungkin sebelahnya aja, sebelah ini ya. Oke, untuk logoutnya ini ya. Berarti kita cari aja di form option ini log sign in
sign in. Nah ini sign in out ya, kita pakai ini, pas. Oke, paste di sini biar bagus aja dilihat. Oh enggak, kok enggak bisa ya, enggak bisa ya. Oke, kita buka dulu. Fast, kita gunakan fast ya, fast sign in out all, nggak bisa. Harusnya sih ini bisa ya teman-teman. Fast, kok fast stay sign in FA. Oh iya, FA nya lupa tadi, makanya nggak muncul. Ini udah ya, logout. Oke, kita udah bisa logout. Nah, kalau kita dalam keadaan logout, berarti di sini coba kita buat siswa ya, kita akses siswa. Nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Nah gitu ya, ini nggak ada lagi menunya di sini, nggak bisa lagi yang mau akses ya. Jadi kita udah bisa login di sini. Login pakai INSN ini, kopas pasti login. Oke, udah masuk ya. Ini dashboard siswa. Oke, ini sudah bisa. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, kita harus mau nambahkan sessionnya di sini lagi ya, karena nanti kan biodatanya itu kita ambil berdasarkan ID ya, seleksinya kita tampilkan biodatanya berdasarkan ID di sessionnya. Ini saya hapus dulu, saya rapikan. Oke, nah oke, jadi di session teman-teman tambahkan aja, tapi perlu teman ketahui harus logout dulu ya. Kalau udah logout, ini tambahkan ini ya, out. Oke, tambahkan ID siswa. ID sini kan ini SN ya, kopas ID siswa, ini juga ID siswa ya. Oke, itu aja. Nah, oh ya, ini kan saat logout ataupun passwordnya kita gunakan salah. Nah, ini NISN atau password salah, harusnya kan ini hilang otomatis. Oke, jangan lupa teman-teman buat hilang otomatisnya di sini, biar dia hilang otomatis. Kita buat di bagian ini. Mana dia tadi ya? Oh ya, backend, front end, backend ya, yang backend ya. Tapi kita taruh bukan di front endnya, yang ini. Oke, yang ini ya. Kopas aja yang ini, kopas, paste home. Mana ya? Tadi ya di bagian login siswa ya. Oke, kita paste aja di bawah ini. Bawah ini ya. Oke. Nah, ini kan nggak akan berfungsi nanti ya. Jadi teman-teman harus menaruh script yang ada di sini, di front end. Teman-teman harus ngambil script jQuery ini. Oke, kopas aja ini. Di kopas ya, bukan di cut, di kopas. Agar ini jalan ya teman-teman. Login siswa agar ini jalan ya. Taruh aja di sini. Oke, coba kita login. Refresh. Oh ya, saya isi dulu dengan data asal. Oke, kita tunggu. Harusnya dia hilang. Oke, udah hilang ya. Nah, oh ya, ada lagi satu penambahan ya teman-teman. Ini dari 29 menit, satu aja. Karena saya lupa menambahkan di saat pendaftaran. Itu kita lupa menambahkan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin di sini. Kita tambahkan jenis kelaminnya di ini ya. Tanggal lahir, di belakang tanggal lahir. Oke, kita buat lagi. Pertama di tabelnya kita tambahkan jenis kelamin setelah nama apa ya,
setelah tempat lahir aja, setelah tanggal lahir. Oke, nah JK aja ya, JK jenis kelamin, varchar itu panjangnya cuma 1, jadi jenis kelaminnya kita buat L atau P aja nanti ya. Oke, jadi tak ternilainya save. Oke, JK ya jenis kelaminnya. Oke, kita isi ini K ya, ini P ya, P kapital. Kemudian ini L kapital. Jadi seperti ini aja. Oke, ini perempuan, kita buat aja namanya saya ubah di sini aja lah, tiga saja. Nah, ini panggilannya Tika. Oke, lainnya Padang misalnya. Oke, passwordnya ini ya, simpan. Oke, karena kita mau ada jenis kelamin di sini, maka di pendaftarannya kita tambahkan jenis kelamin ya. Oke, di pendaftaran jangan lupa teman-teman tambahkan tempat lahir. Ini ada tempat lahir. Nah, tempat lahir dia tahun. Nah, tempat lahir. Oke, berarti ini kita harus buat 6 ya, 6. Oke, kemudian kopas juga yang 6 ini, pasti bawah ini jenis kelamin. Oke, ini hapus dulu. Ini JK ya, JK. Ini juga JK. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini tempat lahir ya, jenis kelamin. Oke. Nah, di sini kita taruh ya, select name-nya JK. Nanti ada class, form, control, share, option, pilih jenis kelamin. Oke, ini 2, ini L, ini laki-laki. Kalau nilainya P berarti perempuan ya, P kapital, perempuan. Oke, kita refresh. Nah, ini oke, tapi cuman ini kok 6. Oh, 16, bukan 16 tapi 6. Oke, udah. Oke, jenis kelamin ya, pilih jenis kelamin. Nah, oke, saat kita submit, nah kan ini harusnya ada tulisan di bawahnya ya. Nah, kenapa? Karena kita belum tambahkan di pendaftaran. Nah, ini tambahkan ya di pendaftarannya. Ini disimpan pendaftaran, tambahkan validasi jenis kelamin setelah tanggal lahir aja, setelah tanggal lahir. Pas seperti bawahnya JK ya, kemudian JK jenis kelamin. Oke, kita coba refresh, submit. Kita muncul ya, jenis kelamin wajib diisi. Oke, kemudian kita isi di sini. Oke, di sini aja setelah tempat lahir. Ini JK, kemudian ini JK. Nah, itu aja, maka kita udah bisa simpan ya. Oke, saya buat namanya di sini Putri. Kok Putri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namanya Putri Ani misalnya. Nilainya Putri.
kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya Jakarta misalnya, Jakarta. Tanggalnya ini aja kita buat. Oke, submit. Pendaftaran berhasil, silakan login melengkapi data. Oke, login. Oke, loginnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berapa ya? Digit tadi ya. Terlalu banyak ya. Pas. Login, paste. Paste, login. Putri Ani ya. Biodata dan logout. Nah, nanti mahasiswanya cukup melengkapi biodatanya aja. Nanti di sini ada biodata lengkapnya ya. Nanti kemudian mahasiswanya ngeprint juga. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Jadi kita udah berhasil buat untuk login ya, logout. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.